Oke, saat ini kita mempersiapkan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan dengan lagu Selidiki Aku. Ini saya akan membaca firman Tuhan sebagai santapan rohani kita untuk petang ini, yang saya ambil di dalam Mazmur 27, Mazmur nomor 27, rangkap yang pertama sehingga rangkap yang ke-5. Sekali lagi di dalam Mazmur nomor 27, rangkap yang pertama sehingga rangkap yang ke-5, dan saya akan membaca di dalam terjemahan bahasa Malaysia. Di bawah tajuk doa pujian. Mazmur Daud. Tuhan adalah cahayaku dan penyelamatku. Aku tidak akan takut kepada sesiapa pun. Tuhan melindungi aku daripada segala bahaya. Aku tidak akan gentar. Apabila orang jahat menyerang aku dan coba membunuh aku, mereka akan tersandung lalu jatuh. Walaupun semua tentera mengepung aku tidak akan takut. Walaupun musuhku menyerang aku akan tetap percaya kepada Allah. Aku telah memohon satu perkara kepada Tuhan. Hanya satu saja yang aku minta, untuk tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang hidupku, untuk menyaksikan segala kebaikannya dan meminta bimbingannya. Pada masa kesusahan, Dia akan melindungi aku. Dia akan menjaga aku supaya selamat di dalam rumahnya dan menempatkan aku di atas gunung batu. Inilah pembacaan firman Tuhan. Tempat ini saya mempersilakan Gembala Roni untuk membawa kita di dalam perkongsian firman Tuhan. Dipersilakan. Jadi terima kasih kepada Cikgu Maprin untuk membawa kita di dalam lagu puji-pujian kepada Tuhan. Dan saat ini adalah saat kita untuk mendengar firman Tuhan yang cukup sederhana. Kita sama-sama kongsikan bersama, kita sama-sama pelajari. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Yang saya ambil di dalam Mazmur 107. Di dalam Mazmur 107, di dalam rangkap yang 1 sehingga 9. Mazmur 107, rangkap yang pertama sehingga 9. Saya akan bacakannya dalam terjemahan bahasa LAI, Alkitab Lembaga Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia, LAI. Tajuk nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Rangkap yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Hanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang, tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat yang ke-7, di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Rangkap 8, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia.
Mari kita saudara-saudari, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kesempatan yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami. Seperti pada saat ini kami sekali lagi dapat bersekutu bersama-sama. Kami percaya bahwa lewat daripada persekutuan ini, ianya terus mengerat hubungan kami dengan Engkau. Bahkan ajar kami Bapa, kami mengakui bahwa kami manusia yang lemah, mempunyai keterbatasan dan kekurangan di dalam hal mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, Engkaulah yang terus membuka telinga rohani, bahkan hati kami, supaya kami terus dijauhkan daripada gangguan iblis pada saat atau ketika kami mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembelajaran firman Tuhan daripada teks ini yang kita sama-sama baca sebentar tadi. Konteks teks ini, saudara dan saudari, untuk kita mengetahuinya, apa yang ingin disampaikan oleh pemazmur di dalam rangkap yang pertama sehingga 9 ini, ia mengisahkan atau berkisar tentang bagaimana kehidupan umat Israel ketika berada di Mesir dan di dalam pembuangan, di dalam pembuangan di Babel. Jadi ini berkisar tentang bagaimana kehidupan respon mereka ketika setelah mereka dibebaskan Tuhan oleh dua situasi ini. Jadi pemazmur ingin menjelaskan bahwa bila kita melihat daripada dalam 9 ayat ini atau rangkap ini, daripada ayat 1 sehingga 3, ayat ini saudara dan saudari ini menyentuh di mana doa umat Israel ketika mereka berada di belantara. Sekejap lagi saya akan jelaskan sedikit tentang latar belakang belantara. Ayat keempat dan 9 ini, ayat ini juga menceritakan atau berkisar tentang ketika umat Israel mengembara di padang gurun atau di belantara. Jadi kita akan mengetahui di mana padang belantara ini dikenali sebagai suatu tempat yang sunyi. Tiada orang tinggal di tempat itu. Kalau melihat, saya merujuk daripada buku-buku yang lain, tafsiran buku yang lain, di mana tempat ini hanya terdapat padang rumput, batu dan pasir, itu saja. Dan memang tempat belantara ini memang sering ada hujan juga. Ini kalau saya melihat daripada rujukan-rujukan yang lain lah. Jadi saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tempat ini juga adalah suatu tempat di mana dipercayai bahwa di sini juga tempat di mana Yesus dicobai selama 40 hari ketika dia tidak makan apa-apa. Dan begitu juga dengan umat Israel, mereka mengembara di sini selama 40 tahun. Jadi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, daripada konteks teks ini, pemazmur telah mengutarakan tujuan penulisannya kepada umat Israel bahwa haruslah apa yang sudah berlaku di dalam kehidupan mereka setelah mereka sudah keluar daripada dua situasi ini, setelah mereka sudah dibebaskan daripada dua situasi keadaan yang menghimpit hidup mereka, yaitu pemazmur menyuruh mereka, mendorong mereka supaya sentiasa
bersyukur kepada Allah, apapun keadaan mereka. Jadi, apakah alasan pemazmur ini bahwa umat Israel harus mengucap syukur apapun keadaan mereka? Yang pertama, alasan pemazmur adalah Allah itu baik. Apakah kebaikan Tuhan? Nah, satu-satunya kebaikan Tuhan yang boleh dilihat dan dirasakan oleh umat Israel, yaitu Tuhan itu adalah kasih. Bagaimana Allah atau Tuhan menunjukkan kasih-Nya? Apakah kasih yang ditunjukkan Tuhan kepada umat Israel setelah mereka sudah bebas kedua-dua tempat ini, di Mesir dan juga di pembuangan Babel? Yang pertama adalah Dia memberikan kasih dengan bukti melalui Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 juga mengatakan, ini juga salah satu bukti Allah, kebaikan Allah di dalam kehidupan umat pilihan Allah. Jadi ini adalah alasan yang pertama. Yang kedua adalah umat Israel harus bersyukur karena Allah sentiasa mengasihi mereka dengan hal-hal yang baik. Poin yang kedua adalah alasan yang dinyatakan oleh pemazmur ditujukan kepada umat Israel adalah kesetiaan Tuhan tidak berubah kepada mereka. Kesetiaan Tuhan berlimpah kepada mereka. Boleh dilihat juga dalam Keluaran 34 ayat 6. Dan bukti kebaikan Tuhan yang harus mereka meresponi melalui ucapan syukur mereka kepada Tuhan walau apapun keadaan mereka adalah Tuhan setia. Kesetiaan Tuhan itu tidak terukur. Ya, kesetiaan Tuhan tidak terukur. Inilah kenyataan pemazmur. Yang ketiga adalah kesetiaan Tuhan kesetiaan Tuhan adalah perisai dan pagar tembok di dalam kehidupan umat Israel. Jadi poin yang ketiga adalah kuasa-Nya tidak terbatas. Kuasa Allah itu tidak terbatas untuk menolong, membantu, melindungi umat Israel. Ya, apakah kuasa Tuhan? Kuasa Tuhan itu adalah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa Tuhan juga tidak dibatasi oleh musim atau keadaan. Cuaca. Oke. Dan yang ketiga adalah kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh siapapun. Jadi inilah yang diutarakan atau dijelaskan, diungkapkan oleh pemazmur secara khusus kepada umat Israel pada waktu itu. Jadi alasan yang keempat adalah mengapa pemazmur ini mengatakan mereka itu sentiasa harus bersyukur kepada Allah walau apapun keadaan mereka adalah Tuhan itu mendengar doa mereka. Ketika mereka berada di padang pasir atau di padang belantara, padang gurun, mereka merungut kepada Allah. Mereka merasa tidak hidup di tempat itu. Mereka katakan bahwa lebih baik mereka kekal berada di Mesir daripada mereka berada di tempat itu. Jadi ini merupakan salah satu ketidakpuashatian umat Israel kepada Nabi Musa pada waktu itu. Ini coba diceritakan apa yang sudah berlaku. Jadi pemazmur ingin mengutarakan supaya umat Israel faham keilahian Allah di dalam kehidupan mereka. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, bila kita melihat daripada konteks tulisasi di dalam teks ini, konteks di dalam teks ini, kita juga boleh melihat dan merujuk, kita boleh bawa ini di dalam
situasi kita pada saat ini. Ya, konteks orang-orang percaya pada masa kini, pada zaman ini, di mana apa yang membimbangkan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya adalah mereka sering atau selalu memikirkan tentang kesenangan. Manusia tidak mau atau manusia menolak apa-apa yang berlaku yang tidak baik di dalam keluarga, di dalam pribadi. Manusia tidak ingin itu berlaku. Tetapi tahukah saudara dan saudari, apabila kita melihat di dalam konteks keadaan kita masa kini atau umat manusia yang percaya kepada Allah, rupanya apa yang coba diutarakan pemazmur ini adalah sangat penting untuk dipraktikkan di dalam kehidupan seharian. Jadi ya, sebagai satu penerapan di dalam kehidupan para jamaat, orang-orang percaya, marilah kita terus bersyukur walau apapun keadaan. Ingatlah, ada 4 hal yang meyakinkan, mendorong, dan alasan kita. Ada 4 alasan yang coba diutarakan oleh pemazmur untuk dipraktikkan oleh umat Israel, begitu juga kepada kita pada hari ini. Yang pertama adalah harus kita menyadari bahwa Allah itu baik. Apabila Allah itu baik, maka Dia mengesah kita, Dia mendorong kita. Pemazmur juga mendorong kita supaya kita terus berbuat baik dan erat hubungan kepada Allah Bapa di surga. Yang kedua adalah kalau kesetiaan Tuhan itu tidak berubah, kesetiaan kita juga tetap tidak berubah kepada Allah. Kesetiaan kita tidak berubah kepada Allah. Apakah kesetiaan itu? Kesetiaan untuk melayani Tuhan. Kesetiaan apa jua yang diperkenankan oleh Tuhan. Yang ketiga adalah kita menyadari bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Apabila kuasa Tuhan itu tidak terbatas, maka diri kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita tetap meletakkan pengharapan kehidupan apapun juga situasi kita pada hari ini. Jadi kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kita juga terus-menerus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, pemazmur juga terus mendorong kita supaya apabila Tuhan itu mendengar doa kita, maka kita juga terus didorong untuk selalu bersekutu kepada Tuhan, berdoa bersama suami istri, berdoa kepada keluarga, maupun secara pribadi. Dan ini satu-satunya dorongan pemazmur kepada umat Israel, begitu juga kepada kita pada hari ini. Jadi ya, marilah kita terus melayani Tuhan tanpa batas, meletakkan pengharapan kepada Tuhan apa jua situasi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur Tuhan karena firman-Mu sebentar tadi mengajar kami, membimbing kami supaya kami terus sentiasa bersyukur walau apa jua keadaan kami sekalipun. Engkau mengajar kami semua agar kami tetap terus setia kepada Tuhan, setia melayani, bahkan setia untuk bersekutu kepada Tuhan di mana juga kami berada. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami telah bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Biar kiranya apapun yang kami sudah belajar pada malam ini, kami dapat mengulangi kembali, bahkan kami dapat memahami menurut kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami.
Bapa di surga, terima kasih. Ada banyak hal, ada banyak persoalan dalam hidup ini, pergumulan yang masih terbukukan di dalam hati dan pikiran kami. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu dan Maha hadir di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih kepada Gembala Roni sebab sudah mungkin kita dalam pembacaan firman Tuhan, bahkan belajar firman Tuhan. Jadi saat ini kita akan mau berdoa sekuat di hadapan Tuhan. Seterusnya kita akan tutup persekutuan kita karena memang masa tidak izinkan. Lagi sebentar nanti Gembala Roni akan melayani. Jadi kita akan berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin kita di dalam doa lah. Seterusnya kita tutup persekutuan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk hari ini karena sekali kami ada kesempatan untuk beribadah bersama dalam persekutuan doa ini. Bapa di surga, untuk kesempatan ini kami berdoa secara khusus bagi pandemi COVID-19 yang menular, bahkan Tuhan di kawasan kita sendiri sekarang berada di dalam zona merah. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan supaya biar kiranya Tuhan terus melindungi, menjaga, memelihara kami semua, bahkan keluarga, siapapun yang ada di daerah kita, bahkan seluruh dunia ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk badan politik di Malaysia yang sentiasa saja ada perubahan atau ada banyak berita yang kami dengar. Biar kiranya Tuhan campur tangan supaya hal-hal seperti ini tidak terus mengganggu pikiran rakyat di Malaysia, bahkan akan ada penyelesaian yang terbaik yang akan dilakukan oleh siapapun mereka yang sudah diberi mandat untuk memimpin dan mentadbir negara Malaysia ini. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang berada di barisan hadapan, yang sudah dipertanggungjawabkan untuk membantu bagi untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan mereka semua, Engkau lindungi mereka Tuhan, supaya mereka tidak akan dijangkiti oleh COVID-19 ini, melainkan Tuhan mereka tetap kuat meneruskan pekerjaan mereka. Bapa di surga, untuk kesempatan ini kami mau berdoa untuk Sinod PCS yang akan diadakan pada bulan 4 yang sudah diatur. Biar kiranya Tuhan campur tangan memberkati supaya Sinod ini dapat dilaksanakan bukan menurut kebijaksanaan manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan, sehingga siapapun pemimpin PCS yang akan terpilih nanti, biarlah mereka adalah yang benar-benar berkenan dan mampu membawa PCS ini untuk maju ke depan. Kami mau berdoa Tuhan untuk keharmonian dan kesejahteraan seluruh keluarga kami, biar kiranya Tuhan terus menjaga dan memelihara, sehingga semua kami yang ada keluarga maupun yang masih bujang dapat melalui kehidupan ataupun suasana kehidupan yang sentiasa mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Bapa di surga, untuk Gembala Roni yang sebentar nanti ada pelayanan, kami mau serahkan di dalam tangan-Mu supaya Engkau memberkati dia Tuhan, supaya lewat pelayanan dilakukan semuanya berjalan dengan lancar dan menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, persekutuan ini kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah sempat untuk beribadah bersama untuk persekutuan doa ini. Terima kasih semua. Roni, selamat melayani. Baik-baik, dan hujan sekarang ini. Yoli, yang memang bertugas di Jabatan Kesehatan, baik-baik kali. Banyak sudah sini. Jadi oke, terima kasih semua. Tuhan berkati. Saya akan tutup. Oke, bye.